Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Masih semangat? Oke, terima kasih. Pertemuan kali ini karena kita itu di IPS, ya, kita akan membahas tentang ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi, ya. Idol. Ya. Oh, beli pulpen dulu. Ya, silahkan. Sosiologi, ya. Ya. Ada yang punya pemahaman tentang sosiologi? Sosiologi kira-kira apa sih? Ada nggak kira-kira? Belum paham ya? Belum paham, baik. Jadi kalau kita berbicara sosiologi, di situ ada kata sosial. Ya. Sosial apa sih? Kan kayak gitu. Kita bertanya-tanya seperti itu. Terus hubungannya apa dengan kehidupan sekarang? Ya. Spedolnya mana Pak? Jadi kita hari ini punya tema ilmu sosiologi tentang bagaimana hidup kita di masa sekarang antara harapan dan impian gitu ya. Kita punya harapan, punya impian, dan kenyataan. Beda enggak? Beda. Ya. Harapan kita, impian kita dengan kenyataan. Berbeda ya? Enakan mana tuh? Enakan impian sama harapan. Ya, nah, gitu ya. Iya ya. Nah, kalau berpikir seperti itu, kita dulu pernah merasakan jadi anak-anak. Anak-anak itu masih dalam dunia hayal. Wah, seandainya gitu kan. Kayak lagu Dian Piscesa kan. Wah, senang sekali punya suami, punya istri gitu kan. Nah, setelah di dunia nyata, Anda merasakan sendiri. Ya. Nah, gitu kan. Nah, gitu. Nah, penuh dengan liku-liku. Itulah kehidupan manusia yang dikatakan sosial seperti itu. Jadi, saling berhubungan. Tidak bisa hidup sendiri-sendiri, individu. Mau tidak mau kita harus menikah. Mau tidak mau kita harus membangun rumah tangga dan menghadapi kenyataan yang ada. Nah sekarang di dalam kenyataan, ada pernah yang mengerti tentang kasta, derajat, ya. Terus apa lagi? Selain derajat apa lagi? Kasta. Kedudukan, ya, terus kekayaan, gitu kan. Jadi golongan masyarakat yang ada di India itu memiliki kasta. Ada kasta Brahma, ada kasta Sudra, terus ada kasta apa lagi? Kalau prajurit itu kasta apa namanya? Kesatria, gitu kan. Nah di Indonesia ada enggak? Ada. Di Bali ada. Nah selain di Bali ada enggak? Kita merasakan enggak perbedaan antara kita dengan camat, dengan menteri? Ada enggak? Ada. Ada kan? Nah kita di posisi yang mana tuh? Nah, itu kita merasa seperti itu ya. Ya. Ini kita belajar kasta ya. Ada Brahma, ada Satria, ada Sudra. Nah, kita di golongan mana? Sudra. Itu perasaan kita, ya. Ya, perasaan kita paling bawah. Kenapa? Kok bisa demikian?
Bedanya apa? Gitu kan? Padahal kita sebagai orang Islam, ketika kita lahir, ya, itu sama-sama telanjang, tidak punya apa-apa. Pak Jokowi telanjang, apa dia lahir sudah pakai jas? Sudah, kan? Iya kan? Terus siapa lagi Menteri Keuangan, siapa namanya? Dia lahir apa pakai baju? Telanjang, mandi juga telanjang, sama seperti kita. Gitu kan? Tapi kenapa? Ya, coba kita telaah yang demikian. Yang bisa merubah kita dari sudra ke kesatria ataupun ke Brahma, ini hanya satu. Apa kira-kira? Ilmu, ya, ilmu atau pendidikan, gitu kan? Kenapa kita nggak bisa jadi guru? Ya karena kita nggak punya ilmunya tentang guru, gitu kan? Kenapa kok kita nggak jadi camat? Ya nggak tahu ilmunya tentang camat. Mungkin dulu ketika kalian dari SD, SMP, terus masuk STPDN, mungkin sudah jadi camat, kan ya gitu. Artinya di dalam Islam itu orang mencari ilmu kewajibannya ilalahdi minal mahdi. Dari Geongan sampai liang lahat itu wajib mencari ilmu. Tujuannya supaya apa? Merubah budaya, merubah kasta ini. Ya. Coba kalau kita lihat silsilah orang-orang hebat itu, sama dia juga dulu anak petani, menggembala kambing dan sebagainya. Perbedaannya dia prihatin dan mau mencari ilmu. Sekarang, apa mungkin, pertanyaannya dibalikan pada diri sendiri, apa mungkin kita bisa mampu demikian? Mungkin tidak kira-kira? Mungkin saja, mungkin saja. Kenapa kok tidak mungkin? Karena kita di sini sudah terlalu penuh dengan masalah. Dan itu ada namanya manajemen konflik. Jadi kita perlu mengurai masalah yang ada di kita. Supaya kita bisa merubah diri sendiri. Kita kan kepengen anak-anak kita nanti jangan kayak ibunya, gitu kan? Nah, nanti anak yang jenengan juga akan berpikir seperti itu. Nah, terus berubahnya kapan? Kalau tidak dari diri sendiri dulu, gitu. Ya. Jadi dari sekarang kita harus punya apa? Pertama misi, terus visi. Misinya apa? Misi hidup kita yang jelas. Jangan sampai saya cukup jadi ibu rumah tangga saja, kayak gitu kan. Saya berharap bisa membahagiakan keluarga, kayak gitu. Akan tetapi kalau kita tidak merubah misi kita, hanya cukup jadi ibu rumah tangga yang bisa membahagiakan keluarga, tanpa ilmu juga gagal untuk membahagiakan keluarga. Karena apa? Tidak ada ilmunya, tidak tahu caranya. Anak kecil dibiarin main gadget, belum juga bisa membahagiakan keluarga, nanti di umur 10, 20, 30 dia sudah banyak penyakit, ya matanya kena, ya sarafnya kena, pola hidupnya juga tidak jelas, kayak gitu. Gitu kan? Nah, itu efek negatif dari tadi sosiologi globalisasi. Kalau sosial tadi kan berhubungan antara manusia dengan manusia nih. Saya interaksi dengan kalian, dengan jenengan, itu kan makhluk sosial. Karena apa? Tidak bisa bikin peniti sendiri, tidak bisa bikin kain sendiri, gitu kan? Kita harus beli, nah itu makhluk sosial. Tergantung pada orang lain. Nah, sekarang kaitannya dengan globalisasi. Di era 4.0. Kenapa dikatakan era globalisasi 4.0? Kira-kira apa? Ada yang bisa memahami? Bingung?
Sama, saya juga garu-garu kepala bingung juga nih. Nah, era sekarang kan era globalisasi nih. Ya. Kalau kita dulu tanpa teknologi, interaksinya hanya selingkungan kita. Cermin hidup kita hanya di lingkungan kita. Gitu kan? Budaya yang ada di kita itu sesuai dengan lingkungan kita. Sekarang sudah global. Sudah seluruh dunia bercampur aduk kita sosialisasi. Maka tidak heran jika misalkan di Kubang Sari yang notabene banyak santri, masih banyak perempuan yang pakai celana sampai pahanya jerit. Gitu kan? Sampai bokongnya jerit. Itu karena apa? Efek dari globalisasi. Ya. Efek dari globalisasi. Ya. Duduk di depan Mas. Ya, situ. Efek dari globalisasi itu seperti itu. Ya. Nah, sarana globalisasinya menggunakan teknologi. Ya. Melihat di misalkan media sosial, ada snack video, cewek mukanya ditato. Ya. Kita di kamar nih, karena kita tidak punya iman, tidak punya kekuatan untuk menjaga budaya kita ikut-ikutan ditato, karena gitu. Terus di mana-mana ada anak pang, itu adalah korban dari globalisasi. Yang ditiru itu yang tidak bagus. Karena apa? Hubungan sosial yang dulu hanya di sekitar kita, sekarang sudah global dunia, gitu ya. Jadi yang dulu kita punya istilah gotong royong is a specific character of Indonesian people. Jadi bangsa Indonesia itu bangsa yang dikagumi dunia karena memiliki asas gotong royong, gitu ya. Nah sekarang gotong royong masih ada? Masih, tapi berkurang, ya. Harapan saya dan harapan kita semua nanti gotong royong itu akan terus dikembangkan. Kenapa? Karena kita makhluk sosial yang beradil dan beradab, gitu ya. Jadi kita punya kata-kata sakti, ada permisi, ada minta maaf dan sebagainya. Itu kan kata-kata sakti. Di Eropa ada enggak? Enggak ada ya. Enggak tahu, saya juga belum pernah ke sana. Ya, ya. Ya mungkin ada, tapi tidak sesakti kita, gitu ya. Nah, karena apa? Kita punya gotong royong tersebut. Nah, hal demikian maka memunculkan paradigma, ya. Paradigma, memunculkan paradigma. Tadi dari globalisasi, kehidupan yang awalnya sendiri-sendiri, artinya kita berkomunikasi dengan lingkungan, sekarang sudah berkomunikasi dengan global seluruh dunia. Padahal yang namanya sosialisasi itu, makhluk sosial itu akan berhubungan caranya seperti apa? Ada komunikasi, ada diskusi, ya, ada nonton film. Itu kan kita sebagai makhluk sosial. Ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu kita implementasikan ke dunia nyata. Sehingga paradigma itu ada yang positif dan ada yang negatif. Dan nanti di sini tugasnya, ya, ada punya tugas nih. Tugasnya membuat paradigma sosial yang positifnya apa, yang negatifnya apa, efek dari teknologi. Gitu ya. Paham ya? Yang belum paham apa? Contohnya teknologi. Teknologi itu efek positifnya apa? Menambah pengetahuan. Terus apalagi? Memberi kabar, bisa berkomunikasi. Terus menghasilkan uang. Itu efek-efek positif. Nah, efek negatifnya, contohnya saya kasih contoh satu aja ya.
kita bermedsos misalkan, ya. Nah, orang dulu sebelum ada teknologi, kalau mencarikan jodoh buat anaknya, itu kan orang tua pasti akan berpikir menimbang yang namanya bibit. Nah, itu masih tahu kan? Artinya apa? Itu hal yang diketahui oleh semua orang di seluruh Indonesia, ya. Jadi dia keturunannya dari mana, orang bener apa enggak, kan kayak gitu. Nah, itu kita kira-kira bisa berubah nggak paradigma itu? Nah, nanti mungkin anak-anak kita melihat jejak orang itu bukan dari bibit bebet popo, tapi dari jejak medsosnya. Nah, gitu kan? Nah, jadi banyak sekali efek negatifnya. Terus anak-anak sekarang, walaupun di sini ada TV, nyetel Upin Ipin misalkan, dia akan mencari HP, cari di YouTube, gitu kan? Itu kan efek negatifnya. Terus saya pernah naik kereta nih dari dari Tegal ke Semarang. Ada orang-orang sibuk dengan gadgetnya, padahal kita makhluk sosial yang harus berinteraksi dalam satu ruangan itu. Kenapa kok mereka berinteraksi dengan orang luar? Kan kayak gitu, ya. Itu juga akan jadi permasalahan, efek negatif. Nah, sekarang jenengan garis bikin kotak efek positif dari teknologi informasi dan efek negatif dari teknologi informasi, ya. Boleh cari di internet, nanti setelah itu dijelaskan di depan, gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi bikin garis seperti ini, ya. Ini spidolnya nggak mempan. Bikin garis seperti ini, ya. Terus dibagi dua. Nggak ada ya? Sama, saya juga nggak lihat. Ini garis ajaib. Ini positif, ini negatif. Teknologi informasi. Nah, itu ya. Oke, ini positif. Ini negatif. Nah, gitu. Ya, bisa dipahami ya? Ya, silahkan dikerjakan, ya. Nanti dijelaskan satu-satu di depan, ya. Dijelaskan satu-satu di depan supaya kita betul-betul tahu, ya. Tidak cuma mendengarkan saja, tapi belajar presentasi, gitu ya. Silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 25 menit, ya. 25 menit nanti kita presentasikan. Action. Baik teman-teman semua, kita mulai mengeluarkan pendapat apa kelemahan atau kekurangan dan kelebihan dari teknologi informasi yang ada di sekarang ini, ya, terutama di era 4.0 atau 4.0. Ini ada siswa kita akan presentasi seperti apa sih teknologi informasi, kekurangan dan kelebihannya. Silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Eri Hastuti dari PKBM Pelita Bangsa dan dari paket C. Di sini saya akan mempresentasikan paradigma kehidupan sosial di era sekarang atau era 4.0 atau era globalisasi. Yang pertama yang akan saya bahas di sini mengenai dampak positif dari teknologi informasi. 1. Komunikasi jarak jauh.
Teknologi informasi memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya seperti saya dan pasangan yang sedang LDR, jadi bisa berkomunikasi lewat telepon atau video call. Yang kedua, dampak positifnya itu kesehatan. Teknologi informasi memungkinkan masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter secara virtual. Misal anak kita sakit, kita nggak tahu obatnya, kita bisa tanya ke bidan atau dokter yang ada di kontak kita. Yang ketiga, ada akses informasi mudah. Teknologi informasi memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan cepat. Misal ada gempa, kita bisa mencari tahu titik gempanya itu di mana. Itu salah satu kelebihan atau dampak positif teknologi informasi. Dan untuk sekali ini saya akan membahas tentang dampak negatif. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi dapat menyebabkan isolasi sosial. Jadi kita itu jarang ngobrol. Misalnya kita berdekatan juga kadang kita fokus sama HP masing-masing. Yang kedua, penyebaran informasi palsu. Teknologi dapat mempermudah penyebaran informasi palsu atau hoax. Itu juga sering terjadi. Yang ketiga, pengaruh media sosial dapat menjadi ajang untuk menyebarkan ujaran kebencian. Untuk itu, kita harus pandai menerapkan teknologi informasi sebaik mungkin. Sekian informasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Itu salah satu dari siswa kita dan positif dan negatif. Berikutnya silakan Mbak Tisa untuk presentasi. Itu ada cara ini untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya ambil paket C di Bulakamba di Pelita Bangsa. Untuk kesempatan ini, saya akan memberikan presentasi paradigma kehidupan sosial di era sekarang atau era globalisasi. Dampak positif dari teknologi informasi, banyaknya variasi komunikasi dengan orang lain tanpa bertemu. Contoh, kita bisa teleponan, bisa saling memberikan informasi, kabar hari ini, kemarin, dan untuk selanjutnya. Dan melakukan panggilan video call, mengobati rasa rindu gitu. Contohnya seperti saya dengan orang tua kan sekarang posisinya lagi berjauhan gitu. Jadi bisa saling mengobati rasa rindu. Dapat melakukan, mudahnya bertemu dengan orang lain, teman baru, teman lama di berbagai negara. Jadi bisa saling berkomunikasi lagi dengan teman lama dan bisa mendapatkan teman baru, bisa saling berbagi cerita di WA, di FB, Instagram, dan lainnya. Dan memudahkan sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar. Di sisi negatifnya, teknologi informasi itu sistem administrasi lembaga pendidikan yang berbasis teknologi bisa berakibat fatal jika kecerobohan dalam penggunaan. Cenderung membuat anak jadi lebih berpikir pendek dan memiliki tingkat konsentrasi yang singkat. Seperti barusan, contohnya kita tidak tahu apa-apa, dengan adanya teknologi ya bisa berpikir secara singkat gitu. Dengan kita bisa mencari dari Google, YouTube gitu. Jadi mempersingkat cara berpikir.
teknologi bisa mendatangkan sifat kecanduan dan memperlambat pekerjaan inti. Seperti saya kan ibu rumah tangga, jadi kalau udah kecanduan HP itu pasti melakukan pekerjaan seperti nyapu, ngepel, dan lain-lain. Nanti dulu, nih asik nih, Facebook lagi rame gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Ya contohnya Facebook, IG, jadi memperlambat pekerjaan kita. Jadi pesan saya, ingatlah teman-teman mudaku, ketenaran dan kekayaan tidak selalu berarti kebahagiaan. Jauh lebih baik untuk memiliki rasa percaya diri dan merasa nyaman dengan diri sendiri. Hal ini bergantung pada kemampuan untuk memiliki apa yang benar. Penting juga untuk unggul dalam suatu bidang. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu media pembelajaran yang ada di kita, sehingga kita belajar ngomong nih di depan. Kalau udah pernah ngomong itu grogi ya. Nah, kan kita nggak ngerti ke depan kita mau jadi pejabat, nah untuk presentasi jangan lupa dikasih waktu pada audiens untuk bertanya ya. Jadi yang bingung nanti ditanyakan ya. Nggak bisa jawab. Ya. Kalau nggak bisa jawab, nanti kita diskusikan ya. Karena tidak ada hal yang berlebih daripada belajar. Semua kita belajar. Orang belajar itu ya tetap punya salah, lupa, kan seperti itu. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Ya, berikutnya siapa lagi? Yang bilang? Saya Pak. Ya silakan. Iya Mbak, silakan. Nanti disiapkan pertanyaannya. Kalau nggak bisa menjawab, nanti kita ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarsiti. Saya dari paket B dari PKBM Pelita Bangsa Bulakamba. Saya akan mempresentasikan paradigma kehidupan sosial di era globalisasi. Pengaruh teknologi informasi, efek positifnya adalah kita bisa melihat dunia dengan mudah dan murah. Terus yang kedua, bisa berkabar dengan kerabat jauh. Sudah pastikan itu bisa menghemat waktu dan biaya. Terus yang ketiga, bisa berniaga dengan mencakup jangkauan yang sangat luas. Contohnya kayak jualan online. Itu efek positifnya menurut saya. Dan efek negatifnya adalah yang pertama, berkurangnya budaya kita karena terlindung budaya luar. Contohnya kayak anak muda sekarang yang berkurangnya rasa malu ketika bersama yang bukan mahram, sehingga menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik. Itu menurut saya. Yang keduanya, pengaruh besar terhadap anak-anak kita sekarang, yang sekarang mungkin mereka tidak mengenal permainan lokal selain daripada gadget mereka, ya kan? Terus yang ketiganya, ini yang terakhir nih, untuk yang tidak bijak teknologi nih, mohon maaf ya, untuk yang tidak bijak teknologi, hilangnya rasa kasih sayang terhadap sesama, karena mereka pikir bisa menghina, memaki orang lain hanya dengan jempol mereka tanpa diketahui. Itu menurut saya. Untuk itu kita semua harus pandai menerapkan teknologi informasi sebaik mungkin. Demikian dari saya. Kalau memang ada salah, ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, baik sekali. Ya. Sayangnya tidak ada yang bertanya ya, atau dikasih waktu untuk bertanya. Ada lagi? Silakan, Mas. Ya. Ayo.
Yang mau presentasi sudah, Mas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waluya dari Paket C PKBM Pelita Bangsa Bulakamba. Di sini saya akan mempresentasikan dampak negatif dan positif dari teknologi informasi. Bocah pada seneng nggak? Dampak positif dari teknologi informasi. Satu, akses informasi. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk mengakses informasi apa saja yang dan di mana saja. Efisiensi teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, komunikasi, kolaborasi, dan pelayanan pelanggan. Ketiga, bisnis. Teknologi informasi dapat membantu bisnis menghemat biaya produksi dan operasional. 4. Pendidikan. Teknologi informasi dapat memaksimalkan kualitas pendidikan, mengantisipasi kesenjangan fasilitas. Dampak negatif dari teknologi informasi. 1. Kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. 2. Ketergantungan. Terlalu banyak waktu di internet dan bermain game dapat membuat seseorang kecanduan. 3. Kekhawatiran. Ada potensi kehilangan privasi. 4. Ketidakamanan siber. Ada kemungkinan kejahatan di internet seperti cyberbullying, guarding, hacking, phishing, dan spamming. 5. Pengangguran teknologi. Perkembangan teknologi informatika dapat membuat seseorang merasa terisolasi secara sosial. Pesan untuk generasi muda. Banyak generasi muda yang tengah menghadapi tantangan di era serba digital ini. Meski berbagai kemudahan fasilitas sudah tersedia dan ada di mana-mana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Kita sudah presentasi, sudah belajar hari ini. Mungkin pertemuan mata pelajaran ini kita closing, kita istirahat dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan lagi? Bingung mau tanya apa ya? Iya, sama saya juga bingung ya, mau bagaimana. Tapi dari awal saya sudah sampaikan bahwa kasta itu bisa dirubah. Dan yang merubah itu kita sendiri. Karena kasta yang ada di kita walaupun tidak tersurat itu ternyata tersirat. Kita merasa bahwa kita itu orang paling bawah, dan itu saya yakin bisa dirubah dengan pendidikan ya. Nah, buktinya yang sebelumnya kita tidak pernah presentasi, hari ini kita bisa presentasi. Paling tidak kita bisa memberikan dampak positif, bisa mengingatkan teman-teman ke hal yang positif gitu ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan istirahat. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.